Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan IoT Lab, utamanya yang mengikuti sharing knowledge Mobile Reader. Kali ini kita akan membahas tentang source code dari Mobile Reader yang akan kita kembangkan bersama-sama ya. Pembahasan ini akan mengikuti alur proses aplikasi. Sini, alur proses aplikasinya itu ada main activity. Kita akan membahas dari main activity, dari mulai method onCreate, init feature, share preference, mode, Mobile Reader API. Sudah dari main activity kita langsung ke pembahasan tentang UI, library untuk UI. Nah, di sini juga modul-modul proses bisnisnya, sedikit pembahasan tentang pairing dan lain-lain. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke Android Studio. Oke. Di sini udah saya tampilkan main activity. Main activity ini ya activity utamanya ya yang digunakan di Mobile Reader ketika pertama tampilan itu tampilan main activity, karena di Mobile Reader ini basisnya satu activity untuk hampir semua proses bisnis kecuali untuk pairing dan maintenance. Di sini kita langsung masuk ke onCreate. Kita mulai dari sesuai proses aplikasinya ya, sesuai tahap-tahap aplikasinya, di mana ketika activity dimulai itu pasti menjalankan onCreate ini. Nah, sini seperti biasa, ini hal yang biasa, ini super onCreate, ini untuk kelas parent-nya itu harus dipanggil juga onCreate parent-nya. Kita masukin ini ada kelas static ya. Static maksudnya kelas static ini bisa dipanggil dari manapun, isi variabelnya static juga. Wah, di mana-mana ini sama gitu, kayak variabel global tapi yang benar-benar global. Kalau di Java kan harus berupa static. Ini current activity-nya yang ini. Jadi kita masukin ke variabel biar kita bisa ngakses dari manapun si objek main activity ini. Sini yang mi juga dimasukin. Nah, ini ada request window feature, no title bar. Nah, ini udah soal user interface yang biasa di ini ya. Kalau yang ini yang biasa di Android. Set content view, ini menampilkan layout mana yang akan ditampilkan untuk activity ini. Lalu kita masuk langsung ke init feature. Nah, di sini init main feature. Di sini ada beberapa fungsi. Saya nggak masukin semua di onCreate ini karena nanti terlalu penuh di sini. Untuk inisialisasinya terlalu penuh, jadi saya kita pindahkan di masing-masing fungsi sesuai kategorinya, masing-masing metode ya. Ini ada init no system UI. Mungkin ini nggak perlu terlalu banyak dibahas karena ini hanya untuk bagian atas untuk menutupi status bar biar operator nggak bisa pindah ke aplikasi lain ini. Dan ini kita bahas belakangannya ya. Nah, ini ada init sleep mode. Ini yang tadi untuk fitur ini ya. Init sleep mode itu untuk power management. Nah, ya kita bahas dulu tentang init fitur. Nah, ini kita ada fitur untuk power management, untuk aktifkan layar dan sleep otomatis atau layar aktif terus. Terus ada init view. Ini init view ini maksudnya kita init kan dari view itu ada ID-nya, kita simpan ID-nya di variabel sehingga kita nanti tinggal panggil itu. Kalau misalnya mau ngeganti teksnya, tinggal misalnya golongan titik set teks berapa gitu. Itu di sini yang soal view ini ya.
Terus no system UI yang tadi kita bahas. Terus sesudah itu ini peripheral. Nah, ini peripheral di sini ada printer, reader, sama koneksi. Ya, kita balik lagi mungkin ke Android Studio. Di sini kita bahas yang duluan apa ya? Yang duluan kita bahas ya paling ini sistem UI, udah aja, bisa dilihat aja di source code nanti. Jadi kita bahas tentang sleep mode dulu. Nah, sini need sleep mode hanya cuman kita meminta ke Android ini meminta service power service, sehingga kita bisa menggunakan power service ini untuk agar kita dapat mengakses set sleep mode. Cuman ini aja sebenarnya. Jadi di sini ada metode namanya set sleep mode, itu untuk ngeset apakah si display harus always on atau tidak gitu. Jadi kalau kita kirim set sleep mode true, ini no sleep-nya true, berarti dia always on, dia nggak bakal mati kecuali tombol power dimatiin ya. Dan kalau ininya set false, kalau nggak ada aktivitas, dia otomatis displaynya mati ya, otomatis di displaynya mati. Itu aja sebenarnya untuk power management. Saya itu disusunnya lebih biar simple aja gitu. Jadi cuma satu metode untuk biar displaynya tetap nyala atau otomatis mati. Nah, di sini ada init preference. Ini sebenarnya di sini sangat penting ya. Init preference ini sangat penting gitu. Soalnya di sini kita sistemnya selalu menyimpan variabel-variabel state, seperti kita apakah kita sudah sudah pairing atau sekarang state-nya sedang transaksi atau apa. Jadi di sini ada set preference dan ada modenya ya. Modenya itu lagi standby atau enggak seperti itu. Ini set preference ini semacam gini, semacam variabel. Ketika kita masukin ke sana, dia akan nyimpen di file. Sehingga kalau kita mau ngambil variabel itu, ngambil properti itu walaupun sudah exit terus masuk lagi ke aplikasi, dia akan ngambil yang di file itu, sehingga dia walaupun diribut apa-apa persisten gitu. Jadi dia tetap menggunakan yang sebelumnya gitu. Bisa diubah atau bisa dihapus dengan clear preference, atau di set jadi kosong, atau di set dengan value lainnya. Di sini ada 5 ini ya, ada 5 metode penting, yaitu init preference. Di sini source code akan melakukan inisialisasi preferennya. Kalau itu mah nginit file yang mana aja gitu. Terus ini ada storage group, kita bagikan ke storage group, yang satu untuk main, satu untuk transaksi dan sebagainya. Nanti kita bahas di Android Studio-nya. Sini ada set. Nah, ada set. Di sini bisa set integer, bisa set string. Jadi dan bisa get. Nah, get integer atau get string. Di sini kalau set itu ngerubah isi dari filenya, kalau get itu ngambil dari isi filenya. Jadi kalau mau ngakses kayak sekarang sudah operator udah nginput golongan apa, nah ngambil dari sana. Atau ketika pas operator nginput golongan, nah di sana programnya harus ngelakuin set int, misalnya set int nama variabelnya golongan, isinya berapa, misalnya gitu. Nah, di sini ada juga clear preference ya. Jadi ini fungsinya untuk nge-clearkan isi dari satu mode, satu grup storage ya. Kita masuk langsung aja ke Android Studio-nya. Di sini init preference kita bikin menjadi kita buat 3 grup. Yang satu main, yang satu untuk MR. Maksudnya ini saya kemarin bedainnya MR ini untuk ketika sudah pairing. Untuk MR yang mode mobile reader, mode 2 dan 3. Dan di sini ada juga grup gardu.
Nah, grup gardu itu ID-nya 2, grup MR ID-nya 1, grup main ID-nya 0. Nah, yang gardu ini rencananya untuk nanti yang sistem independen yang jadi GTO Mobile itu, mode 4 dan 5. Lalu di sini ada set integer dan set str. Set string ya kalau set str ini. Jadi di sini argumennya ada 3. Yang pertama saya kasih i, maksudnya itu ini aja, indeks dari grupnya. Jadi grup apa itu. Kalau 0 berarti grup main, kalau 1 berarti grup untuk MR, kalau 2 berarti grup untuk gardu. Nah, lalu argumen ketiganya yaitu value. Value-nya berapa? Ini kan integer, kalau set int, ini value-nya berapa? Kita bisa masukkan integer gitu, 1, 2, 3, sekian. Nah, ini untuk untuk ngeset integer ke preference. Di sini ada juga set string, set str ya. Nah, bedanya ini sama harus masukin ID group, ID nama settingnya atau nama variabelnya, lalu value-nya berupa string. Kalau di sini string itu pakai petik berarti ya, isinya berarti teks. Nah, di sini juga ada get integer. Nah, get integer hampir sama. Yang pertama harus masukin ID dari grupnya 012, terus ID dari variabelnya, misalnya golongan atau tarif atau teks QR code. Nah, dan harus nginput default value. Maksudnya default value itu gini. Jadi kalau belum ada atau belum pernah ada yang dilakukan dari set integer misalnya, kita belum pernah nih, si aplikasi ini masih baru, terus belum pernah ngelakuin set int untuk variabel tersebut, maka di sini nggak bakalan dapat value-nya. Makanya kita harus masukin, kalau nggak dapat, yang kita dapat apa, return dari metodenya. Nah, ini default ini akan nanti kalau nggak ada di set preference-nya, returnnya yang default ini. Kalau ada ya apa yang dikirim dari apa yang sebelumnya pernah dilakuin di set int ini keluar di return ini itu. Get str juga sama, cuman yang return sama argumen ketiganya berupa string. Nah, lalu sudah itu ada juga clear preference. Nah, ini clear preference cuman hanya dia menerima satu argumennya yaitu ID dari grup. Jadi gini, kalau misalnya kita manggil clear preference 2, berarti semua isi dari referen yang ada di grup gardu ini akan di clear, dia jadi kosong lagi dalamnya, tapi nggak ngepengaruhi sama yang main atau yang grup yang MR. Nah, di sini ada dua fungsi yang berhubungan dengan set preference, tapi digunakan sebenarnya hampir global. Di sini ada set mode sama get mode. Nah, maksud untuk set mode itu dia si set mode itu akan manggil set int dengan grup 0, maksudnya grup yang main, nama variabelnya mode. Nah, mode ketika set mode 1 dia akan nyimpan ke grup 0, maksudnya grup main, dengan nama variabel mode isinya berapa gitu. Kalau get mode ini yang sesudah di set mode dia returnnya dari itu. Jadi gini, di sini kan satu activity, tapi satu activity ini harus state-nya harus tetap resisten ya. Kalau misalnya kita lagi sudah pairing, kita set mode-nya jadi 1 misalnya. Kalau di sini set mode-nya jadi 1 gitu. Jadi set mode 1 kita sudah pairing nih. Ketika aplikasi exit,
misalnya, atau habis baterai nyalain lagi, nanti pertama kali si main activity ini aktif akan nyari ke get mode. Sekarang get mode-nya berapa? Get mode-nya karena sudah sebelumnya sudah di set mode, dia dapat satu berarti aplikasi enggak nampilin standby tapi langsung nampilin ke transaksi. Seperti itu. Ini ada get mode tapi yang bisa dipanggil dari manapun, ini statiknya. Nah, ini ada beberapa fungsi juga yang berkaitan dengan share preference, tapi ini lebih ke untuk setting. Jadi nggak banyak dipakai untuk proses bisnisnya ya. Misalnya di sini ada sum get, ARR save, ARR get, logo save, logo get. Nah, ini kalau sum get itu ngambil sum, ngambil konfigurasi sum ya, kayak PIN-nya Mandiri, institution ID dan sebagainya. Dia ngambil di sini. Terus ARR ini yang untuk API MDD itu, yang untuk kredensialnya, karena ya harus melakukan validasi ke server sana. Jadi apa yang dapat dari server sana disimpan di sini. Ini ARR save, ARR get, ini ya bisa diartikan sendirilah yang maksudnya kan seperti apa. Di sini ada juga logo. Nah, logo ini untuk penyimpanan logo printer ya, yang bisa diakses di menu maintenance yang basis web itu. Ya, di sini ya share preference ini udah, dan kita coba di sini lihat lagi. Kita coba init fitur lain ya. Sesudah itu di sini ada view. Untuk peripheral nanti ya. Untuk peripheral nanti terakhir kita bahas dulu tentang init view. Nah, init view itu yang tadi untuk kita di sini lebih ke apa ya? Find ID gitu. Find view by ID, banyaknya gitu sih, ngambil view dengan ID ini dimasukin ke variabel ini, view ini masukin ke variabel ini. Ya seperti ini aja sih kalau init view, biasa aja. Ini hal yang biasa di Android, aplikasi main activity yang Android. Dan biasanya kalau yang lain, kalau aplikasi lain itu yang biasanya disimpan di on create, tapi kita karena di sini terlalu banyak, dipisahin ke sini aja biar gampang nyari, lihat. Kalau nambah juga nggak menuhin metode on create-nya. Lalu di sini ya kita akan bahas tentang init peripheral. Nah, init peripheral ya. Di sini kan ada beberapa nih, ada printer, reader, dan koneksi. Sini untuk printer, untuk printer di sini cuman manggil gini aja. Manggil lib printer, new lib printer. Di sini ini source code yang ada di library ya. Ini lib printer, nanti kita bahas isinya apa aja. Lalu new lib reader. Nah, ini juga ada library di aplikasi ini yang nanti bisa dipakai kapanpun. Lalu lib connection. Nah, ini lebih untuk ke yang mobile reader sama GTO ya. Kalau untuk nanti yang GTO mobile-nya itu mungkin bukan menggunakan lib connection, tapi harus bikin lagi, buat lagi library untuk synchronize data yang dari SQLite ke PCS seperti itu, dan koneksinya itu lebih ke HTTP kan. Dan di sini belum ditambahkan modul SQLite ya. Jadi mungkin nanti untuk pengembangan GTO mobile kita sama-sama include, kita susun seperti apa untuk penyimpanan database lokalnya pakai SQLite-nya. Nah, ini pip enable ini
Ya ini biasa kita set agar kalau ini false berarti nanti bipnya nggak nyala ya, seperti itulah. Nah di sini ini komen ya, ini komen kalau secara apa, kalau kata Pak Idam main kayunya ini masukkan token itu di sini itu. Kalau nggak main setting, tapi kita udah pakai setting, ini input sampin seperti ini, tapi kita udah pakai setting di sini karena kita udah ada JSON get ARR tadi. ARR itu yang tadi ada di cell preference. Tapi kalau kosong itu ya masih kosong, berarti si API tokennya masih kosong gitu. Terus di sini ada SAM ya, konfigurasi SAM, dan sini udah ada langsung maintenance JSON to SAM. Nah ini untuk sebenarnya untuk ngeparsing yang JSON, settingan JSON masukin langsung ke sampin ini. Lalu dijalankan fungsi ini di breeder init. Di breeder init ini dia manggil library method init ya. Di sini init itu untuk ngejalanin init engine ini. Maksudnya nge-init ke API CMDD-nya itu. Dengan itu udah termasuk dengan ngeregistrasi debug tokennya itu untuk ya yang tadi di ARR itu, sekaligus ngambil email. Di sini udah ngambil email, nyiapkan LED, aktifkan miver, terus yang ngecek semuanya. Kalau init oke, nanti akan ini argumennya ya, dia minta interface ini, interface callback. Jadi callback kalau sesudah selesai ngelakuin init ini, fungsi on init ini akan dipanggil gitu. Ya, fungsi on init. Di sini ada error code-nya. Kalau oke, berarti dia langsung ngelakuin sum init. Tapi kalau gagal, dia sleep dulu 2 detik, lalu lakukan lagi gitu. Lalu lakukan lagi reader init ini. Nah, di sini ketika sudah berhasil inisialisasi API-nya, lalu dilakukan sum init. Nah, ini sum init udah otomatis. Di sini dicek dulu. Nih, ini udah otomatis menggunakan settingan yang tadi udah ada di get preference. Kalau udah di setting ya dia ngelakuin ini gitu, ngelakuin init sum. Tapi kalau belum di setting kan di sini ada pengecekan nih. Ini isinya ini bukan, kalau enggak dia nggak ngelakuin init sum. Kalau udah ada isinya dia baru ngelakuin di sini. Ya seterusnya ini udah bisa dimengerti sendiri kalau di sini yang init reader ini. Terus kita udah soal inisialisasi, lalu kita masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya ya, ini ada library. Di sini ada server ya. Sudah semua yang ini di init. Di sini ada server untuk new maintenance server. Yang ini yang pada sesi sebelumnya dijelaskan, ini untuk ngatur segala macam di sini untuk maintenance-nya, ngedit sub, ngedit API key, ngerubah logo, ini di sini semua. Dan ini mungkin kita jelasin di sesi selanjutnya, sesi yang lain, karena ini bukan di proses bisnis, saya lebih ke konfigurasi ya. Karena kita akan lebih menekankan di sharing knowledge ini ke penyusunan aplikasinya, proses bisnisnya, yang untuk anak-anak ntar teman-teman kerjain yang GTO Mobile-nya, proses bisnis GTO Mobile. Nah, di sini ada init mode MR. Nanti kita jelaskan itu
mode MR ini kita karena masih baru mode yang 2 dan 3, maksudnya mode yang tandem dengan GTO. Nah, untuk nanti di mode 4 dan 5 kita buat lagi kelas baru mode GTO misalnya, dan harus di sini juga ditambahkan di sini inisialisasi barunya. Jadi proses yang mode GTO ada di kelas yang lain, bukan di kelas yang MR lagi, mode MR ini. Lalu sesudah semua terinisialisasi, maka kita mulai cek get mode. Nah, lihat mode sekarang itu sedang mode apa. Apakah sedang udah pairing masuk di mode MR atau belum. Nah, di sini get mode itu yang tadi. Kalau misalnya belum di set atau aplikasi baru atau udah unpair, itu get mode responnya 0. Jadi kalau get mode responnya 0, dia ngejalanin metode start standby mode. Nah, kalau si get mode-nya responnya 1, return-nya 1, berarti yang dijalankan get MR mode. Berarti ini mode 2, mode 3 mulai langsung tanpa pairing. Karena udah di pairing tapi belum pair maksudnya. Dan kalau 2 ini sudah disiapkan gardu mode. Nah, cuman ini prosesnya belum dimulai karena yang start gardu mode itu untuk konfigurasi 4 dan 5. Dia modenya dapat 2. Nanti kalau misalnya pairing dapat QR code untuk mode 4 dan 5, si program ini harus melakukan set mode isinya 2. Jadi ketika restart lagi dia udah langsung ngejalanin start gardu mode. Nah, di sini kita mulai dulu ke start standby mode. Nah, ini maksudnya karena kita belum ngelakuin sama sekali pairing kan, misalnya aplikasi baru di setting, baru di setting sumnya dan sebagainya, maka kita masuknya ke standby mode. Ini standby mode di sini, dan pastiin ketika masuk standby mode di set mode 0. Jadi ketika exit masuk lagi set mode-nya dia 0 lagi. Dan ketika dari pairing, sudah pairing gini, udah masuk ke mode MR, dia kalau mau unpairing dia harus manggil fungsi ini, manggil fungsi start standby mode. Maka dia akan ngeset modenya jadi 0. Jadi kalau ngerestart lagi get mode-nya ntar 0. Jadi dia akan manggil ini pertama kalinya. Nah, libconnect set ready-nya di false-in aja ini karena kita nggak ngegunain libconnect. Libconnect itu yang tadi khusus koneksi buat MR sama GTO. Jadi mungkin kalau untuk mode 4 dan 5 harus ngeset ready-nya false juga di libconnect ini karena nggak digunakan. Libconnect pastiin sudah stop. Nah, si stop ini metode ini aman ya dipanggil dari mana aja karena ngecek juga itu. Kalau misalnya start dia nge-stop, kalau lagi stop dia nggak bakal nge-stop gitu. Di sini juga kalau standby mode pastiin preference untuk mode 1 dan 2 di clear. Jadi kita kosongin lagi nih data yang di mode 1, mode 2. Jadi ketika nanti nge-pairing ke mode 1, datanya fresh, nggak ada data yang ngegantung dari proses yang sebelumnya. Ini pastiin karena standby mode ini maksudnya nge-clear semua proses sebelumnya di mode 1, mode 2. Lalu ini kita juga pastiin si reader ini nge-stop ya. Maksudnya stop itu kalau dia sedang melakukan pencarian kartu dipastikan itu stop gitu, nggak lagi cari kartu. Lalu mulai ngatur tampilan. Nah, di sini ngatur tampilan title UI. Ini title-nya yang di atas dikasih text standby. Lalu main info lajur. Ini kita mungkin bisa lihat di ini juga ya, di layoutnya. Layout biar kita bisa tahu. Ya, kalau yang title ini
title UI ini nggak bakalan tampil di layout yang ini, tapi tampilnya di program aja nanti. Kalau udah datang itu yang paling atas, yang biasanya kalau Android itu jadi status bar, ada sinyal, wifi, ada jam, ada sebagainya, itu ditimpa dengan status aja. Jadi title bar isinya bisa teks aja itu. Ya, teksnya ada 3, ada left, middle, ada right. Ya, kalau standby ini diisinya cuman yang tengahnya aja. Di sini main info lajur. Main info lajur itu, aduh, nggak keluar ya di sini. Ya, tidak keluar. Kayaknya previewnya sedang bermasalah. Nanti lagi aja. Ya, main info lajur ini ada teks di kiri. Teks di kiri ini. Yang biasanya di kalau untuk yang mode 23 itu isinya IP address GTO. Dan yang kanan itu jam ya, tanggal dan jam. Teks yang di bawah. Yang di bawah status barnya sebelum sesudah status peralatan, sesudah tampilan status peralatan. Nah, ini di sini ada 3 view MR, view gardu, view standby. Ini linear layout untuk tampilan proses bisnisnya ya. Nah, di sini yang MR dan yang gardu di gone, jadi dihilangin. Yang ditampilin itu yang ini standby. Dan di sini ada set sleep mode-nya. Default ya, jadi kalau nggak dipakai pastiin dia mati dalam berapa detik, si layar mati, masuk ke sleep mode biar lebih hemat baterai gitu. Lalu kita cek di sini ada start MR mode. Nah, ini start MR mode ini kalau dipanggil ketika pertama, kalau get mode-nya 1, atau ketika sesudah berhasil melakukan pairing. Nah, dia pastiin ngeset modenya udah 1 nih. Kalau dia masuk ke masuk UI thread, pastiin IP address-nya di sini dapat dari QR data. Nanti ini kita bahas lagi tentang yang pairing ya. Dia ngambil QR datanya, ngambil IP address-nya. Nah, dari IP address itu lib connect siapkan false dulu. Lalu kita di sini di gone yang standby tadi disembunyikan. Lalu yang view yang MR itu yang ada golongan, tarif. Sini mungkin ada ternyata. View tarif itu ditampilkan, yang tampilan standby dihilangkan, disembunyikan. Lalu di set sleep mode jadi true. Nah, ini set sleep mode jadi true. Jadi maksudnya di sini layarnya dipastikan nyala terus walaupun dia lagi standby, lagi nggak ada di maininnya, nggak ada aktivitas, tapi tetap displaynya nyala terus. Sleep mode. Di sini get state. Nah, ini pastiin ngambil dulu state-nya apakah ini biasanya 0 sih kalau pertama pairing, biasanya 0. Tapi kalau misalnya kayak power fail atau reboot, nyalain lagi aplikasi, ini ngambil dari yang sebelumnya. Ini state ini digunakan untuk ketika operator milih golongan, state-nya rubah. Ketika operator tab, state-nya rubah. Nah, ini ada beberapa step seperti step 2 ini kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah nanti dilihat lagi, ini ketika progress dia sedang sedang melakukan progress. Berarti ini kalau state-nya 2 terus power fail, berarti dia sedang koneksi ke GTO tapi mati itu. Dia jalan lagi, jadi di set statusnya 1 lagi, dibalikin lagi gitu. Lalu habis itu ini
nanti ya, kita bahasnya nanti. Ngeset dulu lib connect ini. Jadi set address-nya, IP address-nya ini didapat dari QR code. Jadi ketika ngirim set address ini, si lib connect nyimpen IP address-nya ke port berapa GTO-nya, lalu di start. Nah, start ini lib connect langsung melakukan koneksi TCP ke GTO, langsung ngirimin handshake-nya apa. Kalau berhasil, dia udah terus di proses ini. Tapi kalau misalnya GTO nolak, ini periodenya udah nggak berlaku nih. Si lib connect ini akan otomatis manggil balik ke standby mode. Jadi di set mode nol lagi karena GTO udah nolak nih. Dan nolak, jadi nggak jadi di start MR mode ininya. Jadi balik lagi ke standby mode. Nah, di sini kalau untuk user interface ada di objek ini, objek mode MR ini dan manggil update UI. Nah, update UI ini di sini kayak set title. Nah, titlenya apa? Di sini di titlenya tadi yang paling atas ya, ini untuk title bar yang atas kan ada 3, kiri, tengah, kanan. Di sini yang sebelah kiri diisi nama gerbang. Nah, yang tengah kosong. Kosong. Jadi titlenya kiri sama kanan. Yang kanan ini gardu, nomor gardu. Yang lajurnya diisi shift berapa, periode berapa. Lalu ngejalanin update MR mode. Nah, update MR mode. Update MR mode itu apa? Dia pastikan apakah ini ngupdate status atau ada perubahan atau hanya hanya ngubah aja gitu. Di sini yang pastinya harus jalan di UI thread, jadi yang dijalanin sebenarnya yang ini. Nah, update MR. Nah, yang ini. Yang ini semua di sini. Perubahan-perubahan itunya. Jadi sistemnya enggak kita mencet ini, rubah itu, mencet ini, rubah itu, enggak. Tapi mencet ini, update. Misalnya ada kegiatan, update. Makanya di sini kita lihat ngecek dulu kalau modenya benar 1, kalau bukan 1 nggak perlu jalan ini proses ini. Di sini kita nggak pakai variabel. Nah, ini kita pakai hampir semua di sini pakai set preference ya, biar kita tetap biar aplikasi ini tetap persistent ininya. Jadi pertama yang dilakukan itu ngambil state-nya berapa yang tadi kita bahas, dan itu apa posisinya, sedang apa, sedang ngetap, sedang sudah masukkan golongan atau tinggal ngeprint atau apa. Nah, ini juga current golongan nih. Ini ngambil set preference dengan nama golongan dan tarif, ngambil dari sini. Nah, di sini ada logiknya. Logiknya kalau seperti kalau state-nya sedang 5, kita kosongkan semua ini apakah state-nya berubah atau golongan yang berubah atau tarif yang berubah. Nah, di sini dicek juga nih, apakah tarif yang sekarang berbeda dengan yang sudah di set. Jadi ini maksudnya gini, karena proses ini adanya kita set sebelum ngeset teksnya, user interface-nya, cara seperti ini digunakan untuk apa? Karena untuk mengurangi lag. Jadi kita pastikan dulu, memastikan dulu apakah tampilan interface ini benar harus berubah atau enggak perlu. Jadi kalau isinya masih sama, enggak nyuruh ke teks, misalnya text view itu untuk diubah teksnya, enggak perlu karena masih sama. Tapi kalau berubah, dia ubah. Ini maksud di sini itu seperti ini. Jadi enggak tiap ada proses apa
semua yang ada di tampilan diubah semua, nggak seperti itu. Jadi di sini ada logiknya untuk ngecek yang mana aja nih yang harus diupdate, yang mana aja yang harus ditampilkan. Di sini kan ada macam-macam nih, kayak seperti ini melakukan koneksi dengan GTO. Nah, di sini kan yang progress ditampilkan, berarti ini sedang proses, ada progress lah, berarti nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah di sini ada juga kalau current state 1 div state-nya, ini div state itu kalau state-nya berubah, misalnya state-nya asalnya dari 1 ke 2, 2 ke 1. Nah kalau yang state berubah ini dijalankan. Seperti di sini transaksi berhasil, tekan cetak untuk atau selanjutnya. Dan di sini kalau current state-nya 2, semua false, di sini tampilkan silahkan tunggu. Berarti ini kalau state 2 itu ketika ngetap kartu, lalu kirim ke GTO data hasil didaknya. Nah, ini ditampilkan itu dulu. Nah, ini macam-macam sih di sini. Ketika golongan berubah atau state berubah, ini dilakukan nih, dijalankan yang ini. Ketika antrian penuh, tap kartu, ya macam-macam lah di sini. Ini jadi ngupdate user interface di sini semua gitu. Jadi nggak ada fungsi yang lain untuk ngupdate user interface. Jadi kalau mungkin ntar ada perubahan atau ada update yang akan dilakukan, usahakan perubahan user interface itu ada di fungsi ini aja semua. Jadi kita bisa nentuin yang mana yang harus dirubah, yang mana yang enggak. Itu di sini, jangan sampai di yang lain, karena yaitu untuk memastikan responsif user interface-nya dan memastikan biar nggak ada stuck atau lag macam-macam. Mastiin, dan kita juga tahu kalau misalnya user interface ini di sini gitu, udah biar semua tergrup di sananya. Nah, ini semua proses itu tergantung dari apa yang dilakukan kan. Di sini ada on click. On click-nya ada di sini. On click. Di sini kita ngehandle beberapa. Ada golongan 1 sampai 5. Terus ada tombol skip, ada tombol resi, ada tombol cancel. Nah, ketika pilih golongan, kita nggak perlu buat golongan 1 fungsi baru, golongan 2 fungsi enggak. Kita buat fungsi set golongan. Di sini set golongan, ngeset golongan, bla 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 semuanya. Pas udah selesai, udah pasti golongan itu selesai, jalankan update MR mode. Update MR mode yang dilakukan apa? Ya ini, yang tadi ngupdate interface. Dia akan nyari yang mana yang berubahnya. Seperti itu. Nah, cetak resi kalau ngeklik yang dilakuin apa? Ngelakuin apa? Nah, skip ngelakuin apa? Sudah ngelakuin update UI-nya. Sesudah nge-cancel update UI-nya gitu. Jadi di sini set cancel dia cuman ngeset di set preference ininya. Semua di sini. Semua hal di set di sini. Ini aja. Dan selesai dia ngecek set golongan 0. Set golongan 0 yang tadi dia ngeset isi variabelnya, udah semua keset, update user interface. Seperti itu. Hampir semua proses di sini di hal yang ini. Nah, ketika sudah magic golongan, misalnya golongan 1, nah di sini kan ada di update MR mode juga. Ini memastikan kalau misalnya state-nya 1, kita lihat dulu ya. Nah, ini baris ini, blok ini itu menandakan ini ngeproses pada si reader gitu. Maksudnya kalau ada di state ini, kalau state-nya 0 dan golongannya 0 dan antrian
penuh atau antrian dan antrian penuh, si readernya nggak boleh nunggu kartu. Jadi untuk menghemat baterai dan untuk agar nggak ketap ini diproses nggak. Jadi si readernya di nol. Jadi ini kebalik saya berarti. Jadi kalau misalnya lagi standby lah, maksudnya bukan ketika udah golongan silahkan tap kartu, itu di nol ininya callbacknya. Jadi si find cardnya itu berhenti gitu, dia nggak bakalan nyari kartu. Tapi ketika di state ketika harus ngetap kartu, nah si reader disuruh untuk mencari kartu, maksudnya find card, menunggu present gitu. Ketika kartunya ada yang di tap, dia akan memanggil callback. Callbacknya mana? Ya, callbacknya ini disatuin di fungsi ini. Jadi implement yang ini nih, implement yang reader find callback. Nanti di sini ada on present. Nah, nanti ketika tap kartu ini langsung otomatis ngejalanin callback ini on present ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ada beberapa ini. Yang satu ini kalau misalnya ketika pilih yang di status bar pilih saldo, pilih cek saldo, si cek saldo dia nggak bakalan ngelakuin yang bawah, tapi ngelakuin yang ini, dia untuk ngecek saldo aja. Nah ini udah sampai sini. Tapi kalau enggak, berarti dia ngikutin ke proses. Nah ini yang proses bisnis yang kemarin kita bicarakan, soal masukkan entran, soal write, read, semua ada di sekitar sini di ketika on present ini. Ketika on present harus nge-write atau nge-read. Kalau misalnya entran, nge-write dulu. Kalau exit sudah nge-write, nge-read dulu, nge-read lalu nge-write. Kalau misalnya open langsung deduct, seperti itu. Ini di sini ada deduct segala macamnya. Ada kalau KTP ini ngelakuin yang ini, kalau deduct, kalau selesai, kalau misalnya berhasil, di sini dia nyiapin data, kirim ke sini, kirim ke LibConnect. Ya, LibConnect itu yang ke GTO, dan kita nunggu nanti jawaban dari GTO. Nah, ketika GTO jawab, di sini ada on message. Nah, on message receive ini kita kirim data ke GTO ngerespon, responnya apa? Nah, sini yang tadi kita bahas itu soal transaksi ya. Ketika deduct berhasil, kita ngirimin transaksi ke GTO ngerespon transaksi. Di sini ada statusnya berhasil atau enggaknya. Nah, ini semua dihandle komunikasi semua di sini. Komunikasi dari GTO dan mobile readernya. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin kita bahas sudah ya mungkin untuk modul mobile reader ini, karena mungkin nanti fokusnya di itu juga, di nanti ke GTO mobile-nya. Cuman ini bisa dilihat aja nanti ke GitHub. Di GitHub-nya ya masih nyatu sama TCT, tapi kemarin kan Asrul sama Fikri udah mau bikin Git baru itu untuk nyimpen source code khusus buat mobile reader. Lalu di sini kita lihat library aja ya. Kita akan bahas tentang library mobile reader. Library mobile reader ini karena kemarin sudah dijelaskan dasarnya di library mobile reader ini, kita nggak langsung si aplikasi nanti nggak langsung ngakses ke API dari MDD-nya, tapi lewat layer yang ini,
layer yang lib reader ini, sehingga kalau misalnya nanti ada perubahan API untuk readernya, kita tinggal merubah di lib reader ini. Nah, kita lihat masuk ke sini ke Android Studio lagi, ini lib reader. Di sini ada beberapa fungsi yang akan kita bahas. Di sini ada kelas lib readernya. Tadi di main activity udah ada ketika init peripheral itu nge-create objek dari lib reader ini. Lalu kita akan ngebahas tentang initnya. Init di sini bukan sum init ya, tapi ngeinisialisasi program ke peralatannya, ke API-nya, API ke peralatannya. Lalu sum init, kalau initnya udah berhasil, init engine-nya udah berhasil, dilakukan sum init, terus ada find card, terus find card callback, kita akan bahas. Untuk terus get balance, deduct, read KTP, MIFAREAD, dan metode-metode lainnya. Oke, kita mulai dengan init ya. Fungsi init, kita cari init di sini. Kita cari fungsi init. Nah, bukan yang ini. Nah, ini fungsi init ini dia akan ngebikin thread baru, yang nanti menjalankan init engine, fungsi init engine ini. Nah, init engine ini dia yang memulai buat objek dari API yang MDD. Di sini menggunakan native lib. Dia ngambil generate debug token, nyiapin emailnya dan segalanya. Lalu di reader lib ini, reader lib beda sama lib reader ya. Saya balikin namanya. Reader lib itu yang dari MDD, Jadi kalau lib reader itu yang kita bikin. Nah, dia bikin activity-nya apa ini, yang itu ini tipenya, jenis drivernya Wepo ya, Wepo itu yang mobile reader, yang alatnya, unitnya mobile reader. Lalu kita aktifkan nih, ini token yang kita dapat dari ARR itu yang ada di set preference ini udah semua ada di sini, udah semua si lib reader ini ngehandle semua gimana cara nge-activate-nya. Lalu dia ngejalanin ini, nge-clearin semua LED yang ada di ini. Ada 4 lampu ya di sana, 4 lampu nge-clearin. Tapi kenapa saya nggak pakai di sini, hanya untuk nyalain aja, tapi nggak dipakai untuk proses interface-nya, karena si API ini terlalu lambat gitu. Ketika nyalain LED itu dia ada jeda yang bikin device-nya lagging gitu. Jadi nggak terlalu banyak saya pakai ini di LED yang 4 itu. Jadi saya matikan semua, cuman dinyalakan ketika sudah sum init aja saya nyalain. Di source code ininya dinyalain ketika sum init berhasil aja gitu. Jadi bagusnya sih dulu niatnya ketika masukkan golongan, lampu apa nyala, ketika error lampu yang merah nyala, cuman karena ngeganggu ke proses, jadi peralatan misalnya readernya jadi lemot dulu, tuh nggak bisa ngetap kartu lagi dalam beberapa milidetik ya. Walaupun beberapa milidetik, kalau user interface itu kerasa itunya kerasa perubahan, makanya nggak dipakai. BIP juga nggak terlalu banyak dipakai. BIP itu hanya digunakan ketika berhasil transaksi aja sekali itu. Karena BIP juga sama seperti LED itu, gunain resource yang terlalu, sebenarnya resource nggak begitu itu, tapi dia ngehambat API yang di MDD-nya gitu. Ketika ngejalanin BIP yang fungsi
find card-nya berhenti seperti itu gitu ya. Usahakan ngakses LED dan bip ini enggak ketika proses pencarian kartu ya. Sini ngaktifkan Miver, terus ini cuman log aja, ngebaca versi yang BCA dan ngeset readernya sudah aktif di sini. Kita ketika selesai init sum ini, maka akan mengirimkan callback ke si yang si yang manggilnya ya. Kalau di sini main activity di sini. Init reader, kalau init sudah berhasil, dia on init ini akan dipanggil. Nah, kalau berhasil, kita akan bahas soal sum init. Sum init itu nih untuk nge-init sum ya. Kita sedang shift berapa ya, perlunya argumennya hanya shift. Soalnya untuk data-data PIN, MID, TID-nya udah dikontrol semua di libreader ini. Dia pertama ngecek dulu sudah aktif, sudah di-init atau belum. Lalu ngecek mandirinya, konfigurasi udah ada. Kalau ada ya udah dilakukan sum init yang mandiri, lalu sum init yang BCA, di situ yang BRI, terus yang BNI, terus yang BRI dan DKI. Ini semua udah selesai. Di sini sum initnya dilihat berapa yang berhasilnya, yang gagalnya berapa. Kita bisa buat return. Di sini dapat sum initnya. Dapat statusnya berhasil atau enggak. Cuman di sini enggak semua bank bisa kita ketahui berhasil atau enggaknya, itu enggak semua. Yang mandiri juga enggak bisa di sini. Lalu kita coba bahas tentang find card ya. Ini find card ini yang termasuk ini utama ya, fungsi yang sangat penting di libreader ini, karena kita harus harus pastiin ini proses sedang mencari kartu yang di tab atau lagi enggak perlu nyari kartu gitu. Jadi kalau prosesnya udah nggak perlu ngetap kartu, pastiin si find card ini berhenti gitu, di stop. Tapi ngejalaninnya ketika kita perlu aja. Misalnya ketika udah input golongan, start dimulai find cardnya, pencarian kartunya dimulai. Kalau sudah selesai atau nggak jadi, di cancel, stop langsung si find cardnya itu. Di sini untuk find card kita cari. Nah, find card dia itu fungsi yang akan menjalankan thread baru. Jadi si find card ini kalau dipanggil dia langsung nge-return gitu, nggak bakalan nunggu lagi. Jadi proses pencarian kartunya ada di background. Ada di background ya. Ketika dia dapat kartu, dia akan langsung memanggil on present. Di sini kan dia minta callback nih. Di sini ada find callback. Find callback ini interface harus berisi on present, on unpresent, on stop, on present stop. Ya, ketika find callback dia menemukan kartu yang di tab, dia akan memanggil on present ini. Ketika kartunya dilepas, on unpresent akan dipanggil. Nah, ketika si find card itu di stop prosesnya, dia akan manggil on present stop. Nah, seperti itu. Di sini karena si find card ini dilakukannya di background ya. Nah, di sini dia ngambil fungsi yang reader ini, yang MDD ini, manggil fungsi find callback. Dia timeoutnya 1 detik. Jadi ketika 1 detik dia nggak ada kartu yang ngetap, dia langsung return ya. Karena dia harus ngecek ini find cardnya masih aktif atau belum. Jadi ketika find card ini dalam 1 detik itu, kalau nggak ada yang ngetap, terus
program ini si Finecard-nya udah di stop, jadi dia nggak bakalan nerusin, nggak bakalan ngeloop lagi, nggak bakalan nyari lagi, tapi dia udah langsung selesai. Di sini makanya si Finecard ini ada di dalam looping ini. Jadi dia 1 detik sekali ngecek ada kartu nggak. Tapi bukan 1 detik, maksudnya bukan 1 detik sekali. Ketika nge-tap itu 1 detik baru ke detect, enggak. Jadi maksudnya Finecard dia nunggu selama 1 detik. Kalau ada kartu langsung diproses. Kalau tidak ada kartu dalam 1 detik, dalam 1 detik itu dia langsung ke sini. Kalau ada kartu di sini, si Finecard akan akan nyiapin semuanya, masukin UID-nya, di sini masukin tipe kartunya apa. Nah, langsung dia sesudah ini langsung manggil on present. Nah, on present ini tadi udah ada di mode MR, dia itu on present kalau sedang nyari saldo, dia lakukan get saldo. Kalau sedang transaksi, dia ada read and run, write and run, deduct dan sebagainya. Itu di dalam on present ini, karena ini kan present, kartu masuk dia manggil on present itu. Jadi di yang ini yang Finecard ini kalau misalnya ada kartu dia manggil on present seperti itu. Proses selanjutnya ya di on present itu. Lalu sesudah on present, sesudah Finecard ya, proses-proses untuk present kartu, kita akan coba bahas soal get balance. Get balance ini untuk mengambil balance ya, mengambil saldo. Jadi di sini semua proses yang berhubungan dengan dengan API MDD udah dihandle di sini. Jadi nanti ketika manggil get balance itu udah nggak perlu nginput apa-apa gitu. Jadi date time-nya udah disiapin di sini, udah semua argumen yang ini udah disiapin di sini. Jadi nanti di prosesnya tinggal manggil get balance, kita dapat responan objek mobil balance ini. Kalau ada kartu, kalau get balance yang gagal, dia returnnya null ya. Jadi hasil dari get balance ini harus dicek dulu apakah isinya null atau tidak. Kalau isinya tidak null, ya akan dapat respon seperti ini. Isinya ada bank tipe banknya, metode bayar. Kenapa ini bank tipe ada metode bayar, ada nama metode bayarnya? Karena bank tipe yang didapat dari mobile reader itu beda dengan metode bayar yang kita pakai di TCT, PCS dan terminal, itu beda. Jadi di sini ada nih, ada fungsi bank to metode bayar. Nah, ini dia yang convert ya dari tipe bank ke metode bayar. Nah, ini Mandiri itu dia banyak bank tipenya macam-macam nih. Nih untuk Mandiri, ini untuk BCA, ini yang lain, nah seperti itu. Jadi di sini udah nggak perlu lagi kita nyari ini BCA harus ngompet gini, udah semua udah di lib reader inilah pokoknya. Jadi udah nggak perlu mikirin yang hal-hal yang seperti itu. Semua ntar kita dapat semuanya, dapat juga nomor kartu, dapat juga saldonya berapa. Saldonya berapa gitu, udah dapat dari sana semua. Jadi ya udah nggak perlu marsing lagi, nggak perlu ngedit lagi kalau tipe banknya apa, ngeganti nama banknya udah nggak perlu lagi, udah ada di sini yang ngaturnya. Lalu yang kelima, tadi saya nggak bilang angkanya juga ya, udah kita yang kelima itu ngebahas soal deduct. Ini di deduct ini juga hampir semua proses untuk yang berhubungan dengan deduct-nya itu udah dihandle
oleh libreader ini, yang nanti diinput hanya tarifnya berapa dan tanggalnya berapa. Kenapa masih ngambil tanggal diminta jadi argumen? Karena bisa aja tanggalnya ngambil sebelum itu atau berapa detik sebelumnya atau 1 detik sebelumnya. Tapi ini sebenarnya bisa juga ini date-nya ngambil ditambah di sini, tapi untuk kali aja karena takutnya kita ada keperluan untuk tanggalnya ngambil dari yang lain gitu. Ini cuma hanya dua argumen ini yang diinput. Date itu tanggal transaksinya, biasanya sekarang gitu, tanggal sekarang, jam sekarang, detik sekarang. Ini tarifnya berapa? Dia akan ngelakuin proses didaknya di sini. Kalau selesai, kalau misalnya berhasil, dia akan returnnya berupa mobile reader didak kelas ini. Tapi kalau misalnya gagal, ini null atau dia ngerespon statusnya gagal gitu. Nah, ini mobile reader kelas mobile reader ini isinya ini. Di sini ada mobile reader balance. Mobile reader balance itu yang tadi isinya ada tipe bank, metode bayar, balance, ada nomor kartu. Nah, di sini yang lainnya yang bisa digunakan hari ini ada translog. Nah, sama valid atau enggak, si transaksinya ini berhasil atau enggak ada di sini. Ada error code-nya, ada data juga, ada tarifnya juga. Nanti jadi selesai didak itu kita bisa dari return value itu kita dapat translognya, dapat kelas balance ini. Yang di dalam kelas balance ini ada metode bayar, ada tipe bank, ada metodenya, ada card number-nya. Di sini ada tarif juga, ada date-nya juga, ada tanggal transaksinya. Yang sebenarnya tanggal transaksi ini yang tadi dikirim di argumen itu. Nah, sesudah itu didak kayaknya udah cukup lah seperti itu. Karena di sini belum ada yang source code ini belum memuat yang write and run, read and run itu Fikri itu udah kemarin udah berhasil. Nanti kita masukkan ke dalam source code dan kita bahas juga, dan mungkin ada beberapa fungsi yang harus diperbaiki, dirapihkan, dan API-nya agar lebih mudah digunakan. Mungkin nanti kita bahas di sesi ketiga ya. Sesudah sesi ini kita bahas tentang, kita fokus ke libreader juga tentang close, sistem close ya, sistem tertutupnya. Lalu kita di sini ada dua fungsi yang berkaitan dengan kartu MIFARE. Kartu MIFARE yaitu read KTP dan MIFARE read. Ini di sini belum juga dimasukkan MIFARE write ya, MIFARE write untuk ya edit isi blok yang di MIFARE, tapi di sini sudah ada untuk read-nya, untuk read. Di sini ada dua, yang dua-duanya ngebaca MIFARE, yang satu MIFARE read itu untuk ngebaca tanpa format ya. Ini cuman masukkan key untuk sektor berapa, yang mau dibaca sektor berapa, tipe key-nya A atau B. Di sini outputnya masuk ke sini. Jadi ini karena di API MDD-nya baca proses autentikasi terlalu mahal, bukan mahal. Jadi kalau misalnya autentikasi berapa kali itu prosesnya terlalu lama. Jadi ini dia ngeread langsung satu sektor itu yang di read yang blok 0, 1, dan 2. Blok 3-nya nggak di read karena ya kalau mau ngeread mungkin bisa buat source code juga, cuman biasanya yang blok ketiga itu jarang di read karena itu isinya data key-nya. Jadi kita dapat 3 blok nih.
responnya. Dan yang satu lagi read KTP. Di sini ini read KTP ini dia nggak ngeparsing, tapi dia sama seperti read beaver, hanya ini udah ada key-nya, udah ada key-nya apa, di sektor berapa, di read-nya yang mana aja. Ini untuk read KTP. Tapi read KTP ini tidak melakukan proses parsing untuk KTP-nya, tidak untuk validasi itunya, bukan untuk validasi signature atau nge-enkripsi dekripsi yang untuk KTP versi IoT ya, yang udah pakai private public key. Ini hanya untuk ngebaca isi bloknya aja, isi data di dalam blok yang itu. Untuk mode 2 yang 3 ini proses dekripsinya dilakukan di GTO. Jadi fungsi reader ini hanya untuk membaca blok berapa sampai blok berapanya, dan key-nya pakai key yang mana. Tuh. Lalu kita akan bahas juga fungsi-fungsi yang lain. Di sini kenapa ada LED ada di libreader? Harusnya ini di library yang lain. Hanya karena masalahnya ini untuk mengakses LED ini kita harus menggunakan library yang dari MDD. Makanya ya mungkin nanti untuk kerapihan kita pindahkan di kelas yang lain, karena ini sebenarnya dibilang ini berkaitan dengan reader, sebenarnya enggak. Hanya ketika manggil ini metode yang reader ini keganggu itu. Makanya masih di sini juga. Untuk bit, ini mungkin udah dijelasin, get balance, find card. Nah, ini ada find card stop. Ini dijalaninya di main activity untuk on resume, on pause yang seperti itu. Dan untuk proses ini nggak dipakai sih, nggak banyak dipakai karena udah di set di aplikasinya. Yang dipakai itu hanya find cardnya. Kalau find cardnya di stop, set aja callbacknya 0 gitu. Nah, udah mungkin beberapa hal itu paling kita akan ngebahas dikit aja. Kalau untuk maintenance mungkin di pertemuan ketiga atau keempat, ini kita akan membahas dikit aja soal per activity ya. Gimana sih nge-pairingnya di sini? Gimana dari QR code bisa jadi buat itu, bisa jadi buat data kita SOP atau data kita connect ke sana. Karena di sini sebenarnya untuk QR code ini kode yang biasa digunakan di Android lah. Kode dia nampilin ngakses kamera, capture preview kameranya, nampilin di view-nya kameranya. Ketika dia dapat QR code, dia langsung ngambil ngeproses image-nya, lalu ngambil apa teksnya yang didapat dari QR code ini. Nah, untuk proses yang QR code ini udah pakai library-nya di Gradle-nya, itu ada untuk mengaktifkan kameranya. Ini cuman prosesnya mengaktifkan kamera, set permission, set kalau preview ini ada yang ngeproses image-nya. Yang kita bahas di sini bukan itunya. Kita kalau ingin ngebahas soal ini kita tatap muka aja nanti sambil kita kalau bisa dibuat video juga untuk pembahasan khusus QR code-nya ya, QR code sama kameranya. Hanya di sini yang akan dibahas itu yang secara singkat itu soal kalau kita sudah mendapatkan QR code-nya, kita sudah mendapatkan teks QR code-nya. Ya, ketika mendapatkan teks QR code-nya akan memanggil metode ini, check QR code text. Nah di sini si pair activity ini akan melakukan
parsing atau ngecek QR code-nya, apa ini QR code dari GTO atau QR code Peduli Lindungi atau QR code untuk OVO atau apa. Dia nggak ngecek OVO, nggak ngecek Peduli Lindungi, tapi dia ngecek apakah ini benar QR code yang dari GTO. Nah, ini di sini ada parsingnya. Di sini pertama ini ada headernya. Ini kenapa saya bikin F107, maksudnya ini IoT. Ya ini bisa diubah lah jadi apa aja. Cuman kalau ini saya biasa gunakan untuk vendor ID sih. Ketika buat bus manager untuk USB dan sebagainya, vendor ID-nya saya pakai F107 itu untuk IoT. Makanya ini header untuk QR code-nya kalau ada F107, berarti kita harus ngecek selanjutnya. Kalau 4 karakter pertama ini bukan F107, udah acuhin aja, itu udah pasti bukan QR code dari GTO. Untuk yang QR code dari PCS kita juga bisa nambah yang lain. Nah, kita bisa ganti ini headernya. Header ini jangan F107 misalnya jadi E107. Berarti kita ngeparsingnya parsing untuk yang mode 4 dan 5. Kalau nemu F107 kita coba parsing untuk GTO. Nah, syaratnya apa? Syaratnya panjang teksnya sepanjang 36 ya. 4 karakter pertama ini F107 huruf besar F-nya. Lalu kita di sini bisa parsing CRC-nya berapa. Ini CRC untuk mastiin data yang di sini udah benar atau ada yang ngaco ini. Di sini dari sini kita bisa dapat dari QR code-nya, kita bisa dapat IP address dari si GTO-nya. Ini digunakan untuk nanti koneksi yang lib connection itu, karena itu mainnya tiktokan data ya, yang di QR code itu udah dapat IP address-nya. Jadi CMR ini bisa nggak perlu digunakan hanya untuk satu gardu, tapi bisa digunakan di gardu yang lain itu, asal kita dapat QR code-nya, karena tiap gardu itu beda IP address. Dia scan yang ini, dia dapat IP address gardu ini, dia koneksi ke gardu itu. Sini ada kita dapat tipe MR-nya juga apa. Di sini tipe MR ini yang dipakai untuk ketika di terminal ngakses MR request MR itu ada 1 dan 2. Maksudnya 1 kalau 1 itu kalau gardunya single dia tetap single, kalau multi tetap multi. Nah, kalau tipenya 2 itu kalau gardu single jadi multi, kalau gardu multi tetap multi. Nggak jadi single gitu. Nah, ya ini semua data-data yang itunya disimpan di sini, dan sesudah dapat ini, misalnya dia cek nih hasilnya benar, udah sesuai, maka dia ngejalanin ini, dia exit ya, nge-exit di activity yang para activity ini exit, lalu kita kirimkan di intent return ini resultnya, result text-nya. Jadi kalau exit dengan cancel atau exit dengan QR code, finishnya beda. Kalau yang exit dengan tombol tutup itu dia nggak ngirimin result ini, nggak ngirimin hasil QR code kalau yang tutup. Tapi kalau dapat dari QR code dan QR code-nya valid, dia exit activity-nya sambil ngirimin variabel ini gitu. Nah, ini kita bisa tracking di sini. Nih, on activity result. Nah, ini ketika dapat resultnya apa, dia mulai start MR mode. Jadi ketika ketika nyeken dia kan start pairing, mulai pairing, scan pairing. Nah, ketika dapat QR code yang GTO itu, dia akan ngejalanin ini nih di main activity, on activity result. Yang activity pairingnya exit, tapi sambil ngirimin
responnya, hasil dari kerja dia, si MR itu apa. Nah, hasilnya dia dapat di sini result ini. Kalau udah dapat teks QR code-nya udah valid, dia langsung ngejalin start MR mode. Nah, start MR mode yang tadi udah kita bahas tadi, dia udah mulain koneksi, mulai ngeset modenya 1, langsung koneksi ke GTO. IP-nya dapat dari mana? IP GTO-nya tadi udah dapat dari pairing itu, karena dari QR code itu kita udah dapat IP address-nya. Maka langsung ke start MR mode, dan dari situ yang standby-nya udah selesai. Yang standby mode-nya udah nggak di standby mode, tapi kita udah di MR mode. Jadi udah tampil yang golongannya, tampil tarifnya. Dan ketika misalnya di exit, misalnya crash atau power fail, nyalain lagi aplikasi, dia udah langsung masuk ke MR mode. Nah, itu jadi dari sana ya. Kalau tadi dari on create itu kita lebih ke dari proses aplikasi ya, masuk ke on create. Kalau dia dapat get mode ini, masuk ke sana. Tapi kalau proses bisnisnya sebenarnya kalau normal itu ketika jalan aplikasi pasti masuk ke standby mode kan. Masuk ke standby mode, gimana untuk masuk ke MR mode itu harus masuk ke pairing activity dulu, scan QR code. Kalau QR code-nya udah benar, dia langsung jalanin baru start MR mode. Nah, dari start MR mode itu kan modenya di set jadi 2. Nah, udah. Kalau misalnya di unpair berarti si mode MR ini akan manggil set standby mode. Si standby mode itu ngeset mode jadi 0, nyembunyiin lagi interface yang golongan itu, interface yang proses operasi, balik ke interface standby mode. Nah, mungkin sepertinya pembahasan dan sharing knowledge mobile reader sesi 2 ini sudah bisa kita cukupkan sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan dapat dilanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Bila ada pertanyaan ya biasa aja, dapat dilakukan di live sharing atau kita ngobrol-ngobrol di Meet, di Zoom, di Team, kita pakai Discord ya. Ya bisa lakuin di live sharing juga, atau rekan-rekan bisa langsung saja bertanya di kolom komentar. Ini kan diupload di YouTube ini, masukkan, tambah like, subscribe, atau kalau masih belum itu juga belum puas juga bisa langsung menghubungi pihak yang berwajib. Di mana? Di kantor cabang jasa, sekarang udah bukan kantor cabang jasa marga, ini udah kantor IoT Lab di ruang DevCamp Plaza Tol Tangerang ya. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.